Serial ke-245 Pagoda Emas Pancer. Novel fiksi silat bela diri dan sastra. Huo Ming, 87 menang, 9 kalah. Xiao Nunu, 0 menang, 0 kalah. Ini adalah rekor terkini keduanya. Huo Ming hanya memiliki 13 kemenangan tersisa untuk maju ke medan perang 100 kemenangan, sementara rekor Xiao Nunu bersih seperti selembar kertas kosong di mata semua orang. Kamu baru saja menjadi pendatang baru, dan berani menantangku. Huo Ming seperti namanya. Kemenangan beruntunnya membuatnya merasa bangga pada dirinya sendiri. Xiao Nunu tersenyum santai dan menjawab, bukankah ini kesempatan yang bagus untuk membantumu memperbaiki rekormu? Hehe. Jangan pikir aku akan menunjukkan belas kasihan jika kau mengatakan itu. Kalau tidak, aku akan menyesali mereka yang kalah dariku. Bas. Setelah mengatakan itu, Huo Ming mengangkat lengan kanannya dan bersiap untuk menyerang. Pada saat yang sama, gelombang energi yang dahsyat melonjak keluar dari badannya, dan lengan Huo Ming tampak terbakar dengan kobaran api yang mengamuk. Berdiri di lapangan, dia seperti harimau yang siap menerkam, ganas dan tak tertandingi. Melihat postur Huo Ming, orang-orang di luar lapangan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk diam-diam. Huo Ming semakin kuat. Mungkin dia benar-benar akan maju ke medan perang 100 kemenangan hari ini. Ya, dan tombak perangnya juga cukup mengesankan. Sejauh ini, dia hanya kalah 9 kali. Ada banyak orang yang maju ke medan perang 100 kemenangan, tetapi mereka yang dapat mengendalikan rekor kekalahan hingga kurang dari 10 kali cukup mengesankan. Sementara semua orang berbicara, Huo Ming telah menyelesaikan akumulasi kekuatannya. Dia menatap Xiao Nunu di depannya dan mensibir. Kalian masih berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Tahukah kalian bahwa pertempuran telah dimulai? Begitu dia selesai berbicara, Huo Ming bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Swiss. Sebuah bayangan samar melintas di udara, disertai angin kencang yang melolong jahat. Huo Ming bergegas ke depan Xiao Nunu dan meninju dada Xiao Nunu, menggabungkan kecepatan dan kekuatan. Kau sudah tamat. Tinju Dewa Kekuatan Perkasa, teriak Huo Ming. Dalam sekejap, seluruh lengan tinjunya meledak dengan cahaya guntur yang liar. Serangan Huo Ming seperti anak panah yang menembus baju besi yang mengerikan, dan latar belakang di sekitarnya menjadi gelap. Duar. Detik berikutnya, terdengar suara ledakan gas dahsyat. Gelombang tinju yang pecah bagaikan cahaya dan bayangan yang meledak, dan guntur yang terjalin di lengan Huo Ming juga menghilang. Semua orang di luar lapangan tercengang, hanya untuk melihat lengan Huo Ming berhenti dengan mantap di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak bergerak apapun. Dia berdiri di sana tanpa bergerak selangkah pun. Pukulan Huo Ming mengenai dada Xiao Nunu, tetapi seperti memukul sepotiong baja. Xiao Nunu tidak bereaksi sama sekali. Apa yang terjadi? Huo Ming tercengang. Tiba-tiba dia merasa seperti sebutir telur, sedangkan Xiao Nunu bagaikan batu, bongkahan batu yang tak tergoyahkan. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan tenang, lalu mengucapkan slogan yang baru saja diucapkan Huo Ming. Selanjutnya, bang! Kemudian, kekuatan hentakan yang besar meletus, dan Huo Ming tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa. Kemudian seluruh badannya mengalami benturan yang kuat, dan dia jatuh dari lapangan seperti karung pasir yang berterbangan. Bang! Huo Ming jatuh ke tanah dengan berantakan, menyemburkan darah dari mulutnya. Pertarungan baru saja dimulai sedetik yang lalu dan berakhir sedetik berikutnya. Tetapi hasilnya sungguh di luar dugaan semua orang. Ya dewa, kejam sekali. Sudah kubilang, di medan perang Jiushu, jangan pernah meremehkan pendatang baru. Pendatang baru jelas bukan orang lemah. Benar sekali. Yang paling kutakuti adalah bertemu pendatang baru, karena kau tidak tahu apakah dia pendatang baru sungguhan atau orang penting yang datang untuk berpura-pura menjadi babai dan memakan harimau. Di luar lapangan, Yin Yaner, yang berdiri di samping Yao Jianyun, tiba-tiba sangat gembira. Dia bertepuk tangan dan berteriak, "Tuan muda menang, Tuan muda sangat hebat." Yao Jianyun tidak bisa menahan tawa, bukankah menang itu hal yang wajar? Huo Ming berada di level negeri dongeng sejati, dan Xiao Nunu sudah berada di alam Raja Peri. Ini jelas merupakan serangan pengurangan dimensi. Akan menjadi tidak normal jika Xiao Nunu kalah. Yin Yaner berkata sambil tersenyum, "Aku tidak peduli, Tuan muda adalah yang terbaik."
Mengalahkan lawan dengan mudah, Xiao Nunu tidak hanya mengakhiri kemenangan beruntun Huo Ming, tetapi juga meraih kemenangan pertamanya sejak ia datang ke medan perang Jiushu. Lalu, sesosok badan melompat ke arena. Kamu baru saja tiba di medan perang Jiushu dan kamu sudah begitu sombong. Sepertinya aku, Meng Chuofeng, perlu mengajarimu aturan di sini. Bas. Kemudian, aura yang lebih kuat dari Huo Ming terpancar. Pria itu kekar dan tinggi, membawa gada sepanjang 3 meter di bahunya. Kerumunan di luar stadion mulai gelisah. Itu Meng Chuofeng, dia pria yang tangguh. Hehe, ini menarik. Di bawah tatapan semua orang, serangkaian kata muncul di tanah di belakang Meng Chuofeng. Meng Chuofeng, 73 kemenangan dan 6 kekalahan. Pada saat yang sama, situasi pertempuran di lapangan di belakang Xiao Nunu juga berubah. Xiao Nunu, 1 kemenangan, 0 kekalahan. Ekspresi Xiao Nunu tetap tidak berubah dan dia sangat tenang. Silakan, kata Xiao Nunu. Tidak ada etiket di sini, hanya menang atau kalah. Meng Chuofeng langsung menyerbu keluar, memegang gada di kedua tangannya, dan kekuatan dahsyat dari senjata abadi itu pun meledak. Pada saat ini, beberapa orang di luar lapangan masih mendiskusikan kinerja Meng Chuofeng. Rekor pertempuran Meng Chuofeng tampaknya lebih buruk daripada Huo Ming. Itu karena Meng Chuofeng telah berada di sini untuk waktu yang jauh lebih singkat daripada Huo Ming. Dalam hal kekuatan, Meng Chuofeng lebih baik daripada Huo Ming. Ya, jika Meng Chuofeng mengambil tindakan, semangat pendatang baru itu pasti akan hancur. Orang-orang di luar lapangan sedang mengobrol, ketika tiba-tiba terdengar suara teredam seperti guntur, dan detik berikutnya, gada pecah menjadi 2 bagian. Apa-apaan? Apakah ini langkah baru Meng Chuofeng? Tetapi bagaimana gerakan ini bisa menghancurkan semua senjatanya? Kejadiannya begitu cepat sehingga sebelum semua orang bisa bereaksi, Meng Chuofeng terbang keluar. Lawan terbang lebih jauh dari Huo Ming tadi. Bang! Badan tinggi Meng Chuofeng jatuh ke tanah, memercikkan awan debu. Dia memuentehkan darah, matanya terbelalak, dan wajahnya penuh kengerian. Kau. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, dia jatuh tertelungkup dan pingsan. Pertarungan berakhir dengan cepat. Meng Chuofeng menderita 7 kekalahan, sedangkan rekor Xiao Nunu adalah 2 kemenangan dan tanpa kekalahan. Selanjutnya, kata Xiao Nunu dengan tenang. Mencetak gol 2 kali. Orang-orang di luar tempat kejadian sangat terkejut. Apakah orang ini begitu kuat? Mungkinkah dia berada di alam Raja Abadi? Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang di alam Raja Abadi di medan perang utama? Saya pikir dia paling banyak berada di puncak alam abadi sejati. Aku akan menemuinya. Kemudian, orang lain melangkah ke medan perang. Namun detik berikutnya, orang ketiga juga gagal. Ya ampun, aku berhasil mencetak 3 gol. Biar aku saja. Kemudian, orang lain melompat keluar, tetapi tepat setelah dia menunjukkan prestasinya, dia ditendang keluar arena oleh Xiao Nunu. Ya dewa, bunga plum telah mekar untuk ke-4 kalinya. Bunga plum telah mekar untuk ke-5 kalinya. Ke-6 kalinya. Ke-7 kalinya. Jangan mekar lagi, bunga plum akan membusiuk jika mekar lagi. Tapi dia menang lagi dan lagi. Medan perang Kyushu. Saat keadaan menjadi sulit, yang kuat akan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Setiap hari, orang-orang berbakat dan berkuasa dari seluruh alam abadi Jiushu datang ke sini, dan begitu pula, banyak sekali orang kuat yang meninggal di sini setiap hari. Di atas perairan biru, terdapat pulau-pulau berbagai ukuran, bersinar seperti bintang. Di pulau-pulau ini, orang-orang berkeliaran, monster berkeliaran, dan beberapa dari mereka membangun tembok kota yang megah. Sebagian orang tinggal di sana, sebagian lagi berdagang senjata ajaib, ramuan ajaib, dan barang-barang lainnya di sana. Pada saat ini terjadi keributan di salah satu pulau. Tak lama kemudian, banyak orang di pulau itu mengendarai senjata ajaib atau monster mereka dan terbang menjauh. Apa yang terjadi di sana? Mengapa mereka semua lari terburu-buru? Tanya seseorang. Orang lain juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Aku tidak tahu, mungkinkah ada alam rahasia lain? Baiklah, jika itu adalah alam rahasia, maka kita harus mengikutinya dengan cepat. Mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan besar yang akan memungkinkanku untuk bergegas ke medan perang 1000 kemenangan sekaligus.
Ayolah, medan perang 1000 kemenangan. Kau bahkan tidak bisa memasuki medan perang 100 kemenangan, dan kau masih bermimpi. Itu benar, kau bahkan tidak berani bermimpi besar, kau harus mengatakan bergegaslah ke medan perang 10.000 kemenangan. Aku bahkan tidak berani bermimpi tentang ini. Jangan katakan lagi, aku akan pergi dan bertanya untuk melihat apakah sesuatu yang besar telah terjadi yang dapat membuat sekelompok orang begitu bersemangat. Seorang pemuda berpakaian biru terbang menjauh dengan pedang. Tak lama kemudian, rombongan yang lain kembali sambil terbang di atas pedang. Bagaimana? Apakah alam rahasia baru telah dibuka? Di mana itu? Seseorang segera melangkah maju dan bertanya. Pria berbaju biru itu menggelengkan kepalanya, itu bukan wilayah rahasia. Konon, seorang pendatang baru telah menarik banyak perhatian di medan perang, kuil kuno Singgong. Cek, kukira itu sesuatu yang besar. Itu hanya pendatang baru. Kenapa kau membuat begitu banyak kehebohan? Benar, berapa banyak kemenangan berturut-turut yang diraih pendatang baru itu? 5 atau 10 kali berturut-turut. 5 tambah 10. Jawab pria berbaju biru itu. Wow, 15 kemenangan berturut-turut. Itu benar-benar mengagumkan. Banyak orang di sekitar terkejut mendengar bahwa seorang pendatang baru telah memenangkan 15 pertandingan berturut-turut. Akan tetapi, hal ini tidak terlalu langka. Namun, tak lama kemudian, pria berbaju biru itu menggelengkan kepalanya dengan wajah serius, bukan 15 kemenangan berturut-turut, tapi 50 kemenangan berturut-turut. Sial, apa yang kau bicarakan? 50 kemenangan berturut-turut. Apa kau bercanda? Semua orang menatap pria berbaju biru itu dengan kaget. Namun, yang terakhir juga tampak tidak percaya, benarkah? Itulah yang mereka katakan. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, dia memenangkan 50 kemenangan berturut-turut. Pada dasarnya, tidak ada satupun lawannya yang dapat bertahan lebih dari 3 gerakan. Sebagian besar dari mereka dikalahkan dalam 1 gerakan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tersambar petir dan mata mereka hampir terbelalak. Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Benar atau tidak, kau akan tahu jika kau pergi dan melihatnya. Lagi pula, banyak orang bergegas menuju kuil kuno Singgong sekarang. Ayo pergi, ayo kita lihat. Melihat baru percaya, mendengar baru percaya. Seketika, sejumlah besar orang bergegas menuju kuil kuno Singgong. Pemandangan ini bahkan lebih hidup daripada jika sebuah dunia rahasia harta karun baru telah muncul. Pada saat ini, istana kuno Singgong dikelilingi oleh kerumunan orang. Suasana saat ini cukup panas. Astaga, 60 kemenangan berturut-turut. Aku jadi gila, siapa gerangan orang ini? Terlalu kejam. Benar-benar terlalu kejam, rekor kemenangan beruntun tertinggiku hanya 6 kemenangan berturut-turut. Apakah dia monster? Yang paling mengerikan adalah dia bahkan belum mengeluarkan setetes keringat pun sampai sekarang. Jika itu orang lain, kekuatan spiritual mereka pasti sudah terkuras dan kekuatan fisik mereka pasti sudah terkuras sejak lama. Dia telah bertarung 60 kali berturut-turut, dan kekuatan spiritualnya masih sangat melimpah. Sungguh tidak bisa dipercaya. Bunga plum mekar selama 60 kali. Jangan mekar lagi, jika kamu terus mekar, bunga plum akan hilang tahun depan. Kemenangan berturut-turut itu membuat orang-orang di sekitar merasa semakin terkejut. Semua orang menunggu lawan yang dapat mengalahkan Xiao Nunu. Namun, harapan-harapan itu terus-menerus dihancurkan tanpa ampun. Melihat catatan Xiao Nunu yang terus diperbarui, semua orang semakin merasa bahwa mereka adalah sampah yang tidak berguna. Di luar tempat pertunjukan, Yin Yaner menari dengan tangan dan kakinya, tangan kecilnya merah karena bertepuk tangan. Tuan muda akan menang. Tuan muda adalah yang terkuat. Tuan muda, di hatiku, Anda adalah yang paling kuat. Yao Jianyun di sebelahnya begitu tak berdaya. Yin Yaner telah berteriak sejak Xiao Nunu memenangkan kemenangan pertama. Tidak bisakah kau diam saja? Telingaku hampir tuli, kata Yao Jianyun dengan tidak senang. Tidak. Yin Yaner menyilangkan tangannya di depan dada dan membuat gerakan menolak. Jika aku berhenti berteriak, bagaimana jika tuan muda kalah? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Semakin banyak orang yang datang. Pasti ada tuan yang bersembunyi di antara kerumunan. Aku ingin mengintimidasi mereka dengan temperamenku. Oke, teruskan,
Teruskan. Yao Jianyun tidak punya cara untuk menghadapi Yin Yaner dan hanya bisa membiarkannya berteriak di sampingnya. Seperti yang dikatakan Yin Yaner, jumlah orang semakin banyak, dan ada banyak orang kuat yang tersembunyi di antara mereka. Orang-orang datang ke panggung untuk menantang Xiao Nunu satu demi satu, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kemenangan beruntun Xiao Nunu. Setelah 60 kemenangan berturut-turut, Xiao Nunu segera meraih kemenangannya yang ke-70 berturut-turut. Hati semua orang hampir mati rasa. Xiao Nunu di lapangan bagaikan dewa perang, tak tergoyahkan. Dia telah memenangkan 70 pertandingan berturut-turut, apakah dia tidak akan beristirahat? Sepertinya dia bisa terus berjuang. Seperti apa bentuk badannya? Bagaimana kekuatan spiritual dalam badannya bisa begitu kuat? Aku juga penasaran, dia sama sekali tidak terlihat lelah. Jika dia terus seperti ini, kurasa dia akan mencapai tanda 100 kemenangan sebelum Yu Huaiyan. Belum tentu, Yu Huaiyan telah memenangkan 99 pertandingan berturut-turut. Selama Yu Huaiyan memenangkan satu pertandingan lagi, dia akan mencapai kemenangan ke-100 berturut-turut. Tetapi saya merasa bahwa Xiao Nunu lebih kuat dari Yu Huaiyan. Meskipun Yu Huaiyan memenangkan 99 kemenangan berturut-turut, ia beristirahat 3 kali selama periode ini. Meskipun setiap kali ia hanya beristirahat selama beberapa hari, kemenangan beruntun Xiao Nunu diraih dalam sekali jalan. Dilihat dari rekor saat ini, Xiao Nunu jelas lebih kuat. Jangan terlalu absolut. Yu Huaiyan adalah keajaiban top yang terkenal di negara bagian Zuolu. Gurunya adalah kepala gerbang Sensing. Kekuatan Yu Huaiyan di Istana Kuno Singgong benar-benar membuang-buang waktu. Jika ia tidak memasuki medan perang Jiushu lebih awal, ia pasti sudah membunuh semua musuh di medan perang 1000 kemenangan. Pada saat ini, di tenggara Istana Kuno Singgong, di lantai atas menara kuno, ada 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita. Lelaki itu berkulit cerah, sehingga membuat orang-orang merasa seperti seorang sarjana yang tampan. Pria ini tidak lain adalah Yu Huaiyan yang disebut-sebut oleh orang banyak di luar lapangan. Xiao Nunu. Mengapa nama ini terdengar familiar? Orang yang berbicara adalah wanita yang berdiri di samping Yu Huaiyan. Xiao Nunu, mengapa nama ini terdengar familiar? Wanita di sebelah Yu Huaiyan menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Wanita itu juga berasal dari Sekte Sensing, dan ketika dia berdiri di samping Yu Huaiyan, dia tidak kalah sedikit pun darinya. Kemudian, wanita itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia berkata kepada Yu Huaiyan di sampingnya, "Aku ingat, dia adalah Xiao Nunu yang memenangkan kejuaraan Jalan Abadi." Yu Huaiyan di sampingnya tidak banyak bereaksi. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jalan Abadi. Itu hanya tempat anak-anak bermain rumah-rumahan. Mengapa adik junior Gu Yao harus peduli tentang itu?" Wanita yang disebut Gu Yao mengangkat alisnya sedikit, dan dia menjawab, "Dibandingkan dengan alam abadi 9 provinsi, Jalan Abadi memang tidak ada apa-apanya. Namun, untuk mencapai puncak Jalan Abadi bukanlah tugas yang mudah bagi orang biasa. Lihat sudah berapa lama dia berada di alam abadi 9 provinsi. Dia telah mampu memenangkan begitu banyak permainan berturut-turut, yang cukup untuk menunjukkan bakat dan potensinya." Saat dia berbicara, nada bicara Gu Yao berubah, dan dia berbicara dengan perhatian genit. "Oh, aku agak khawatir. Kakak Yu, jika kau bertemu dengannya, aku tidak tahu apakah kau bisa mengalahkannya." "Adik Yao, kau tidak percaya padaku?" tanya Yu Huaiyan. "Itu jelas bukan masalahnya. Kakak senior Yu, aku masih percaya pada kekuatanmu, tetapi aku tidak bisa tidak khawatir. Kamu mengatakan bahwa kamu akan memenangkan 100 kemenangan berturut-turut dan kemudian memberiku pil Qian Kun Tong Yuan kelas 6. Jangan khawatir, aku, Yu Huaiyan, selalu menepati janjiku. Aku pasti akan memberimu pil Qian Kun Tong Yuan itu." Alis Gu Yao langsung mengendur dan dia tersenyum senang, "Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak senior Yu terlebih dahulu." Yu Huaiyan menunjukkan senyum yang elegan, tetapi dia mensibir dalam hatinya, "1 pil Qian Kun Tong Yuan dapat menjatuhkanmu. Tampaknya kamu bukan masalah besar. Bagiku, 100 kemenangan berturut-turut di medan perang utama semudah minum air." Kemudian, tatapan Yu Huaiyan kembali tertuju pada medan perang kuil kuno Singgong. "Adapun orang ini, jika dia ingin dibandingkan denganku,
dia hanya bisa menunggu sampai dia memiliki kemampuan untuk mencapai 99 kemenangan berturut-turut. Pertarungan berlanjut. Semakin banyak orang berkumpul di kuil kuno Singgong. Seiring berjalannya waktu, mentalitas banyak penonton berangsur-angsur berubah. Ada orang yang pada awalnya terkejut. Kemudian mereka takjub. Lalu tibalah kejutannya. Setelah kemenangan beruntun yang panjang, semua orang bahkan merasa Mahtei rasa. Kekuatan Xiao Nunu menaklukkan sekelompok orang di lapangan. Waktu berganti dari siang ke malam. Dan dari sore hingga pagi berikutnya. Xiao Nunu mencapai 90 kemenangan beruntun yang menakjubkan. Ya dewa, 90 kemenangan, seseorang yang bisa mengalahkannya harus segera datang. 90 kemenangan dalam satu tarikan napas, itu terlalu banyak. Hanya dalam satu hari. Kurang dari sehari, dia datang kemarin sore dan baru keesokan paginya. Selain itu, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menunggu lawannya naik ke panggung, dan sangat sedikit waktu yang dihabiskan untuk bertarung. Tidak perlu memikirkannya, dia benar-benar raja abadi yang kuat. Orang-orang di luar tempat itu tercengang. Bahkan Yao Jianyun pun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Ia tahu bahwa Xiao Nunu memiliki kemampuan untuk melangkah ke medan perang 1000 kemenangan, tetapi ia tak menyangka bahwa pihak lain bisa memenangkan pertandingan berturut-turut hingga sekarang. Saat itu, rekor kemenangan beruntun tertinggi Yao Jianyun di medan pertempuran utama adalah 29 pertandingan. Xiao Nunu telah memenangkan 90 pertandingan, dan 90 kemenangan berturut-turut ini tentu saja juga mencakup master baru lainnya. Di antara para pendatang baru ini, ada juga orang-orang di level Raja Abadi, tetapi tanpa kecuali, tidak ada dari mereka yang dapat menggoyahkan Xiao Nunu. Kamu bisa memintanya turun dan beristirahat sekarang, kata Yao Jianyun kepada Yin Yaner di sampingnya. Dia telah memenangkan 90 pertandingan berturut-turut. Bahkan jika dia adalah manusia besi, energi spiritual dalam badannya akan terkuras dalam jumlah tertentu. Yin Yaner menggelengkan kepalanya, aku bisa merasakan bahwa keinginan Tuan Muda untuk bertarung belum padam, dia ingin terus bertarung. Yao Jianyun menjelaskan, bahkan jika dia turun untuk beristirahat, kemenangan beruntunnya tidak akan terputus, dan dia bisa terus bertarung lain kali. Aku tahu. Tapi Tuan Muda ingin bertarung. Apakah kamu tidak benar-benar takut dia akan kelelahan sampai Mahtei? Jangan khawatir, Tuan Mudaku sangat kuat dan tidak akan kelelahan sampai Mahtei. Setelah itu, Yin Yaner membuka tangannya, meletakkannya di kedua sisi mulutnya, dan berteriak keras, Tuan Muda akan menang, Tuan Muda adalah yang terbaik, dan semua ikan dan udang kecil ini akan diinjak ke dalam lumpur. Yao Jianyun tampak bingung, jangan memancing kebencian padanya lagi. Yin Yaner menyeringai, jika aku tidak mengatakan ini, orang-orang di luar lapangan tidak akan tahan, bukankah itu akan membuang-buang waktu Tuan Mudaku? Aku harus dengan sengaja memprovokasi mereka sehingga kompetisi ini dapat berakhir secepat mungkin. Yao Jianyun terdiam. Awalnya dia mengira Yin Yaner adalah orang bodoh, tetapi dia tidak menyangka kalau dia sedikit licik. Alasan mengapa Xiao Nunu mampu menang dengan cepat setidaknya setengahnya karena Yin Yaner. Kalau tidak, dengan momentum Xiao Nunu, tidak ada orang lain yang berani naik. Namun, berbeda halnya ketika Yin Yaner mengobarkan api kemarahan. Dia berhasil menyulut kemarahan banyak orang. Tentu saja, semakin jauh Anda ke masa depan, provokasinya akan semakin tidak efektif. Karena kekuatan Xiao Nunu ada tepat di depan mereka, bahkan dengan provokasi verbal Yin Yaner, tidak ada seorang pun yang berani naik ke panggung lagi. Awalnya, ketika satu orang kalah, orang lain akan dengan cepat menjadi lawan baru, tetapi kemudian, seseorang harus menunggu selama 1 jam atau bahkan lebih lama sebelum seseorang naik ke panggung untuk menantang. Waktunya telah tiba lagi di sore hari. Rekor Xiao Nunu juga mencapai 98 kemenangan dan tanpa satu kali pun kalah. Pada titik ini, Xiao Nunu pada dasarnya tidak bisa menunggu lawannya. Tidak dapat dipercaya, 98 kemenangan, apakah orang ini monster? Terlalu kuat, kurasa hanya Yu Huayan yang bisa melawannya. Ya, kita ke sana murni untuk membantunya memperbaiki rekornya. Hanya ada 2 pertandingan tersisa sebelum dia memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. Kita tidak boleh membiarkannya menang lagi, kalau tidak hari ini akan terlalu memalukan. 98 kemenangan dan 0 kekalahan. Rekaman ini sungguh memukau.
Orang-orang di lapangan mulai mencari sosok Yu Huaiyan di antara kerumunan. Aku penasaran apakah Yu Huaiyan sudah datang. Rasanya hanya dia yang bisa mengurus orang ini hari ini. Di sana, aku melihatnya. Di mana? Di lantai atas menara di sana, apakah itu dia? Ya, itu dia, Yu Huaiyan ada di sana. Semua orang langsung melihat cahaya harapan dan memandang ke arah Yu Huaiyan. Aku penasaran apakah Yu Huaiyan akan menerima pertempuran ini. Aku merasa itu tidak pasti. Yu Huaiyan hanya memiliki satu kemenangan lagi untuk menyelesaikan 100 kemenangan berturut-turut. Bukankah akan sangat disayangkan jika dia kalah? Apa kau bercanda? Yu Huaiyan akan kalah. Dia berada di puncak alam Raja Abadi. Dengan tingkat kultivasi ini, dia dapat membunuh orang di medan perang 1000 kemenangan. Apa? Yu Huaiyan berada di puncak alam Raja Abadi. Benarkah? Kalau begitu itu pasti benar. Meskipun dia baru saja mencapai puncak alam Raja Abadi, belum lama ini, dia pasti berada di puncak alam Raja Abadi. Tetapi 99 kemenangan berturut-turut Yu Huaiyan tidak diraih dalam sekali jalan. Bukankah dia beristirahat 3 kali selama periode itu? Kemudian orang lain menyatakan keraguan. Alasan utamanya adalah Yu Huaiyan tidak bisa menunggu lawannya masuk ke lapangan, jadi dia mengambil jeda 3 kali. Begitukah? Kalau begitu, sepertinya ada celah antara kedua belah pihak. Untuk sesaat, Yu Huaiyan menjadi pusat perhatian di lapangan. Sejujurnya, semua orang dapat menerima bahwa Yu Huaiyan telah memenangkan 100 kemenangan berturut-turut. Bagaimanapun, lawannya adalah salah satu murid dari Master Sekte Sensing, dan tidak menyakitkan untuk kalah dari seorang jenius super seperti itu. Gu Yao di sebelahnya juga menunjukkan sedikit antisipasi. Kakak senior Yu, tampaknya kau telah menjadi penyelamat di sini. Yu Huaiyan menunjukkan seringai di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan ringan, baiklah, aku akan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan Qian Kun Tong Yuan dan tingkat 6 untukmu. Mata Gu Yao berbinar, kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak senior Yu sebelumnya, kau harus bekerja keras. Jangan sampai terluka. Haha, dia pasti memiliki kemampuan itu. Setelah itu, serangkaian rune cahaya bintang meledak dari badan Yu Huaiyan. Rune cahaya bintang menyelimuti Yu Huaiyan, lalu dengan suara Swiss, Yu Huaiyan menghilang begitu saja. Dan detik berikutnya, di arena duel, gelombang udara melonjak, dan sesosok tiba-tiba muncul di depan Xiao Nunu. Wuss! Kabut dan angin dingin membubung, dan debu bergulung-gulung di tanah. Begitu orang ini muncul, ia langsung membakar atmosfer di lapangan. Ini dia datang, Yu Huaiyan ada di sini. Aura seperti itu sungguh menakjubkan. Hehe, kemenangan beruntun Xiao akan segera berakhir. Hahaha, sejujurnya, masih cukup menyebalkan melihatnya berakhir di titik ini. Ini pembalasan, gadis kecil yang datang bersamanya bahkan lebih menyebalkan. Kemunculan Yu Huaiyan menyebabkan kehebohan di arena. Yao Jianyun mengerutkan kening dan mengepalkan tangan gioknya, momentum ini. Puncak alam Raja Abadi. Tidak mungkin. Yin Yaner terkejut, alam yang begitu tinggi. Sudah kubilang jangan memancing kebencian, tapi sekarang kau malah meledakkan orang kuat yang tersembunyi. Yin Yaner tampak bersalah, dan dia langsung bertanya, Tuan Muda, bisakah kau turun dari panggung dan beristirahat sekarang? Yao Jianyun menggelengkan kepalanya, kecuali kau turun sebelum lawanmu naik ke panggung. Begitu lawanmu naik ke panggung, kau hanya bisa memilih untuk bertarung. Jika kau menghindari pertarungan, itu akan dianggap sebagai pelepasan dan kau akan otomatis kalah. Yin Yaner mengerutkan bibirnya dan tidak berani berbicara lagi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ada seorang jenius hebat yang tersembunyi di medan perang utama ini. Bas! Kemudian, gelombang kekuatan spiritual muncul di medan perang. Tanah di belakang Yu Huaiyan menyala dengan prestasinya yang membanggakan. Yu Huaiyan, 99 kemenangan, tanpa satu pun kekalahan. Pada saat yang sama, sebaris teks muncul di belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu, 98 kemenangan, tanpa satu kali pun kalah. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Pemandangan ini, belum pernah kulihat sebelumnya. Ini pertama kalinya aku melihatnya juga, dan keduanya hampir berada di puncak. Yang satu menang 99 kali,
dan yang lain menang 98 kali. Saat keduanya bertemu, itu mungkin akan tertulis dalam catatan sejarah medan perang Kyushu. Orang-orang di luar lapangan lebih bersemangat daripada yang lain. Di lapangan, Yu Huaiyan menatap langsung ke arah Xiao Nunu di depannya. Sayang sekali, kamu hanya tinggal 2 langkah lagi untuk mencapai puncak. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, lebih malang lagi bagimu, karena kamu hanya tinggal 1 langkah lagi. Yu Huaiyan mensibir, beraninya kamu, seorang raja abadi tingkat menengah, berbicara dengan sangat arogan. Sebagian besar orang di luar tempat itu mulai bersorak untuk Yu Huaiyan. Saudara Yu, injak dia sampai ke puncak. Benar sekali, menangkan 100 kemenangan berturut-turut, hari ini. Biarkan dia melihat betapa hebatnya murid-murid Master Sekte Sensing. Pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar mungkin akan menganggapnya serius. Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Yu Huaiyan di depannya ternyata adalah anggota Sekte Sensing. Jika berhadapan dengan gerbang Sensing, semangat juang Xiao Nunu akan meningkat 2 atau 3 kali lipat. Wu Beilang, yang pernah diakui sebagai nomor 1 dalam daftar kekuatan tempur di Jalan Abadi, berlari turun dari gerbang Sensing. Kemudian, dalam pertempuran untuk daftar abadi, Wu Beilang meninggal di tangan Xiao Nunu. Setelah Xiao Nunu memenangkan kejuaraan, dia datang ke negeri Dongeng Jiushu. Dalam perjalanan, mereka disergap oleh orang-orang dari gerbang Sensing. Bahkan orang-orang dari Sekte Sensing mengejar mereka sampai ke provinsi Beixiao, tetapi akhirnya diratakan dan dibunuh oleh Ratu Tai Huang. Dapat dikatakan bahwa perseteruan antara Xiao Nunu dan Sensing Men telah dimulai. Sekarang setelah Xiao Nunu dan Yu Huaiyan bertemu, keduanya punya alasan untuk menjatuhkannya. Ayo! Yu Huaiyan mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan provokatif tolong. Kalian telah bertempur dalam 98 pertempuran berturut-turut. Aku menunggu kalian untuk kelelahan. Aku akan membiarkan kalian mengambil langkah pertama untuk menunjukkan kemurahan hati Sekte Sensing kami. Kata-kata Yu Huaiyan membangkitkan kekaguman banyak penonton di antara hadirin. Semua orang yang hadir mulai memuji. Xiao Nunu mensibir diam-diam, murah hati. Jika Sekte Sensing murah hati, mereka tidak akan mengirim orang untuk mencegatku 1 demi 1 karena kematian Wu Beilang. Apakah kau yakin ingin aku mengambil langkah pertama? Xiao Nunu bertanya dengan tenang. Yu Huaiyan sangat percaya diri. Dia menjawab dengan tenang, tentu saja. Jangan menyesalinya. Aku hanya takut kamu tidak bisa membuatku menyesalinya. Kalau begitu, aku akan dengan hormat mematuhi perintahmu. Saat kata-kata itu terucap, Xiao Nunu meraih udara dengan tangan kanannya. Dentang. Diiringi suara pedang yang menggetarkan lapangan, Tai Sang Feng Hua segera bertindak. Orang-orang di luar lapangan tidak dapat menahan rasa gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiao Nunu memamerkan senjatanya. Dalam sekejap, niat pedang yang mengerikan melonjak dari badan Xiao Nunu. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat Tai Sang Feng Hua, bagaikan kapak perang yang mengumpulkan kekuatan. Kitab Pedang Tai Sang, 4 tebasan pedang berturut-turut. Tiba-tiba, 4 aura pedang besar berwarna tinta muncul di belakang Xiao Nunu. Keempat energi pedang ini, berbaris berdampingan, tampak seperti pilar surga, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Semua orang di sekitar terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini akan menjadi langkah besar? Yu Huaiyan, yang berada tepat di depan Xiao Nunu, juga merasakan bahaya yang kuat. Tanpa ragu-ragu, Yu Huaiyan segera mengeluarkan senjata ajaib berbentuk bulat. Senjata ajaib ini mirip dengan peta bintang kuno, tetapi strukturnya sangat indah, dan permukaannya ditutupi dengan pola bintang dan jimat yang mempesona. Piring langit berputar suansing. Yu Huaiyan berteriak dingin dan menyuntikkan kekuatan telapak tangannya ke piring bintang di depannya. Bas! Sebuah energi dahsyat meledak, dan cakram bintang kuno itu langsung membesar dan berubah menjadi perisai dinding cahaya bintang yang besar. Mata semua orang berbinar dan seseorang tidak dapat menahan diri untuk berteriak, itu adalah senjata abadi tingkat 6. Seperti yang diharapkan dari murid dari guru Sekte Sensing, gerakannya luar biasa. Begitu senjata abadi tingkat 6 ini keluar, orang bernama Xiao itu mungkin tidak akan dapat melukai sehelai rambut pun dari Yu Huaiyan. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Saat berikutnya setelah Yu Huaiyan mengaktifkan piring Suansing Zuantian,
pedang di tangan Xiao Nunu jatuh seperti kapak perang. Potiong. Dengan erangan pelan, keempat energi pedang yang mengerikan itu jatuh pada saat yang bersamaan. Gerakan pedang sama, kekuatannya berbeda. Kekuatan pedang ini bahkan lebih kuat dari saat dia bertarung melawan Tuan Yu Gu di medan perang alam iblis. Duar, duar, duar. 4 garis lengkung berbentuk kipas yang spektakuler tergambar di antara langit dan bumi. Kemudian, 4 kekuatan pedang secara bersamaan menebas perisai dinding cahaya bintang. Kekuatan pedang yang mengerikan itu terpancar ke segala arah, dan semua orang di luar lapangan tidak dapat berdiri dengan kokoh. Pada saat yang sama, beberapa cahaya pedang menembus pertahanan piring Zuantian Xuanxing dan mengenai Yu Huaiyan. Yang terakhir mundur berulang kali saat energi pedang memotiong badannya, menyebabkan tetesan darah menyembur dari sudut mulutnya. Apa ini? Yu Huaiyan terkejut. Orang lain yang berada di luar tempat kejadian juga terkejut. Hanya dengan satu gerakan dari Xiao Nunu, Yu Huaiyan terluka dan mundur. Bagaimana ini mungkin? Yu Huaiyan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dan detik berikutnya, aura yang terpancar dari Xiao Nunu melonjak lagi. Senjata abadi kelas 6 tidak akan mampu menghentikan keanggunanku yang luar biasa. Hanya dengan mengandalkan senjata abadi tingkat 6 ini, tidak akan bisa menghentikan keanggunanku yang luar biasa. Suara Xiao Nunu langsung mengejutkan semua orang yang ada di tempat kejadian. Hanya karena kelas 6, apa artinya? Apakah senjata abadi tingkat 6 yang kuat tidak layak disebut di matanya? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu melompat dan berubah menjadi cahaya pedang berwarna tinta yang melesat ke langit. Xiao Nunu menatap Yu Huaiyan di bawah. Dengan pikirannya, bayangan pedang berwarna tinta yang indah menyebar di belakangnya. 7 pedang panjang berjejer rapi, bagaikan burung merak yang mengembangkan ekornya, cantik dan tiada taraf. Termasuk yang ada di tangan Xiao Nunu, totalnya ada 8 pedang Tai Sang Feng Hua. Apa ini? Semua orang terkejut. Momentum ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wow, dia benar-benar punya kartu truf. Saya minta maaf atas ucapan saya yang sembrono sebelumnya. Kekuatan Xiao Nunu jauh melampaui imajinasi saya. Mereka yang mendukung Yu Huaiyan tadi tidak berani berbicara tiba-tiba. Bagaimanapun, Xiao Nunu hanya menggunakan satu pedang untuk membuat lawan memuentekan darah, dan gerakan pedang ini jelas lebih baik dari sebelumnya. Ekspresi Yu Huaiyan sama seriusnya, mukanya penuh darah, dan sorot matanya menampakkan sedikit kekejaman. Omong kosong arogan macam apa yang kau bicarakan? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Setelah mengatakan itu, Yu Huaiyan mengangkat telapak tangan kanannya ke depan, dan kekuatan spiritual yang kuat meledak dari telapak tangannya. Cakram langit Xingxuan, nyalakan dengan kekuatan penuh. Bas! Cakram langit Xingxuan sekali lagi melepaskan kekuatan ilahinya yang besar. Cakram bintang itu membesar lagi, dan dalam sekejap mata diameternya menjadi 100 kaki. Dari kejauhan, itu tampak seperti peta susunan langit berbintang kuno. Kemudian, Yu Huaiyan mengangkat tangan kirinya, mengarahkan pedangnya ke alisnya, dan menekannya di dahinya. Semua orang di sini harus berterima kasih padanya. Jika bukan karena orang ini, kalian tidak akan bisa menghargai keterampilan unik Sekte Sensingku. Bang! Energi besar meletus seperti air pasang, dan sinar bintang perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar badan Yu Huaiyan. Mata berbintang misterius muncul di langit di belakang Yu Huaiyan. Mata berbintang ini panjangnya lebih dari 10 meter, dengan ribuan sinar cahaya yang meluap. Mata raksasa itu kemudian terbuka, seolah-olah ada dewa yang sedang mengawasi. Itu mata Dewa Bintang, seru seseorang di luar tempat tersebut. Ini adalah teknik abadi tingkat 6 dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Ya, dan kudengar bahwa seni bela diri ini juga dapat digunakan bersamaan dengan pelat langit berputar Xingxuan. Lihat. Pemenangnya tetap Yu Huaiyan. Meskipun ada sedikit kecelakaan, itu tidak akan memengaruhi hasil dengan cara apapun. Di luar lapangan, Yao Jianyun dan Yin Yana saling memandang dan melihat ketegasan di mata masing-masing. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Tuan mudamu mungkin dalam bahaya. Tidak mungkin. Yin Yana masih keras kepala. Dia menjawab, Tuan mudaku tidak akan pernah kalah. Itu terjadi dalam sekejap. Yu Huaiyan langsung mengaktifkan jurus pembunuh terkuatnya.
Mata dewa menembus bintang-bintang. Hah! Dengan teriakan keras, Yu Huaiyan mengarahkan jarinya ke depan. Detik berikutnya, mata raksasa di belakangnya memuentekan sinar cahaya yang dapat menghancurkan dunia. Sinar cahaya pertama kali mengenai pelat langit berputar Xingxuan, dan kemudian, kekuatan pelat langit berputar Xingxuan ditambahkan padanya. Sinar cahaya itu langsung diperkuat, dan melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan ke arah Xiao Nunu. Kekuatan ini dapat menghancurkan langit dan bumi serta menembus galaksi. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Xiao Nunu. Dia melambaikan Tai Sang Feng Hua di tangannya, dan 7 pedang terbang di belakangnya terbang keluar. Kitab Pedang Tai Sang, 8 pedang berturut-turut. Swoosh! Tiba-tiba, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya, dan Tai Sang Feng Hua di tangannya melesat keluar terlebih dahulu, diikuti oleh 7 pedang lainnya, yang disusun secara berurutan, membentuk garis lurus. Pada tingkat keempat sutra pedang tertinggi, 8 pedang terbang bersama, sungguh spektakuler. Di bawah tatapan terkejut dari kerumunan di luar arena, gerakan mematahkan kedua belah pihak saling bertabrakan. Duar, 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 bumi berguncang dan alam semesta kehilangan warnanya. Kolom cahaya perak dan cahaya pedang berwarna tinta bagaikan 2 jembatan cahaya yang saling bertabrakan. Hanya dalam sedetik, kolom cahaya perak itu terkoyak. Garis lurus yang dibentuk oleh 8 pedang Tai Sang Feng Hua bagaikan cahaya ilahi yang tak terhancurkan. Kemanapun ia pergi, ia menarik retakan cemerlang di langit berbintang. Apa itu? Mata semua orang terbelalak, termasuk Yao Jianyun. Semua orang melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Dengan sihir abadi tingkat 6 dan senjata abadi tingkat 6, jurus pembunuh super Yu Huaiyan yang berada di puncak alam Raja Abadi, tidak dapat menghentikan serangan Xiao Nunu. Bagaimana ini mungkin? Kalau saja faktanya tidak ada di depan mata, tidak akan ada seorang pun yang berani percaya bahwa kekuatan bertarung Xiao Nunu begitu dahsyat. Dalam sekejap, 8 pedang yang terhubung dalam garis lurus menghancurkan kolom cahaya perak dan mengenai bagian tengah pelat langit berputar Xingxuan. Pertahanan pasif Yu Huaiyan. Dia mengatupkan giginya dan tampak garang, minggir. Duar, petir dan guntur menyambar, dan badai mengamuk. Pelat langit berputar Xingxuan berputar dengan kecepatan tinggi seperti gerbang bintang ruang waktu. Namun, pelat langit berputar Xingxuan hanyalah senjata abadi kelas 6, sedangkan kekuatan gabungan dari 8 pedang Tai Sang Feng Hua mencapai kelas 7. Klang, klang, klang. Kemudian, 8 pedang itu tiba-tiba saling tumpang tindih, dan 7 pedang Tai Sang Feng Hua di bagian belakang saling tumpang tindih menjadi Tai Sang Feng Hua pertama satu persatu. 8 pedang itu langsung menjadi 1 pedang. Kekuatan pedang yang melonjak terpancar, dan bayangan pedang ilusi besar muncul di luar badan pedang Tai Sang Feng Hua. Duar. Detik berikutnya, bayangan pedang besar itu meledak dengan kekuatan tembus yang besar, dan pelat langit berputar Xingxuan hancur. Apa? Semua orang di antara hadirin terkejut. Gu Yao, yang berada di lantai atas menara tenggara, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, apakah ini senjata abadi tingkat 7? Tidak diragukan lagi. Satu-satunya hal yang dapat menghancurkan senjata abadi tingkat 6, piring Xingxuan Zuantian, adalah senjata tingkat 7 yang lebih maju darinya. Pelat langit berputar Xingxuan meledak menjadi miliaran keping. Tai Sang Feng Hua, yang memegang 8 pedang, bagaikan sinar cahaya meteor, melesat menuju Yu Huaiyan. Yang terakhir sudah terlambat untuk menghentikannya. Hiss! Aliran darah mengalir, dan Tai Sang Feng Hua melewati badannya dan langsung menembus dada Yu Huaiyan. Wah! Yu Huaiyan mengeluarkan raungan rendah, badannya bergetar dan dia berdiri dengan goyah. Swiss! Hampir pada saat yang sama, Xiao Nunu melintas di belakang Yu Huaiyan dan dengan kuat menggenggam Tai Sang Feng Hua yang bergerak. Kamu kalah. Wow! Angin berkabut dan dingin bergulung-gulung. Xiao Nunu membelakangi Yu Huaiyan, memegang pedang panjang di sudut tertentu. Baik dari profilnya maupun punggungnya, dia memancarkan aura mendominasi yang luar biasa. Wah, tuan muda sangat tampan. Yin Yaner melompat kegirangan, hahaha, dia menang lagi, tuan muda menang lagi. Yin Yaner sangat senang, lalu meringis ke arah Yao Jianyun, lihat. Sudah kubilang kau bisa menang. Anda masih tidak percaya. Yao Jianyun tidak tahu harus menjawab apa.
Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya telah meningkat pesat setelah kembali dari medan perang alam iblis, dia tidak menyangka kekuatannya akan meningkat sebanyak itu. Dan senjata yang dipegang Xiao Nunu, tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga tingkat dan kekuatannya. Itu benar-benar mengejutkan Yao Jianyun. Semua orang di luar lapangan tercengang. Kalah. Yu Huaiyan benar-benar kalah. Yang paling ironis adalah Xiao Nunu hanya menggunakan 2 gerakan sebelum dan sesudah, dan kemudian mengakhiri pertarungan puncak ini. Xiao Nunu tidak berhenti pada kemenangan ke-98 berturut-turut, tetapi Yu Huaiyan, yang begitu kuat, berakhir pada kemenangan ke-99 berturut-turut. Tidak dapat dipercaya, semua orang di luar lapangan menggelengkan kepala satu demi satu, itu terlalu tidak dapat dipercaya. Di lapangan, suasana tegang belum mereda. Yu Huaiyan menutupi luka di dadanya dengan satu tangan, dan wajahnya menjadi semakin mengerikan. Dengan satu kemenangan, dia bisa memenangkan rekor mewah 100 kemenangan berturut-turut, tetapi pada akhirnya, dia kalah. Aku benar-benar kalah. Yu Huaiyan berkata dengan suara gemetar. Kemudian, suara acuh tak acuh Xiao Nunu datang dari belakang, kamu tidak hanya akan kalah, tetapi kamu juga akan mati. Apa? Wajah Yu Huaiyan berubah drastis, dia menoleh tiba-tiba, tetapi sebelum dia bisa bergerak untuk menghentikannya, cahaya pedang yang tajam tiba-tiba muncul di matanya. Cahaya dingin pedang itu mewarnai matanya, dan Tai Sang Feng Hua menebas Xing Xuan. Dentang. Kilatan cahaya pedang menembus ruang di belakang Yu Huaiyan, dan pada saat yang sama memenggel kepala lawan. Semua orang di antara penonton merasa otak mereka kosong. Sebelum mereka sempat bereaksi, kepala Yu Huaiyan telah terpisah darinya. Adegan yang mengejutkan itu membuat saraf penglihatan semua orang terguncang. Bahkan Yao Jianyun tidak menyangka Xiao Nunu begitu kejam. Kalian harus tahu bahwa Yu Huaiyan adalah murid langsung dari Kepala Sekte Sensing. Meskipun Kepala Sekte Sensing memiliki lebih dari satu murid langsung, pembunuhan Yu Huaiyan setara dengan Xiao Nunu menamparkan wajah seluruh Sekte Sensing, yang membuat seluruh sekte kehilangan muka. Tanpa mereka sadari, inilah satu-satunya alasan mengapa Xiao Nunu membunuhnya. Ketika Xiao Nunu mengetahui identitas Yu Huaiyan, Xiao Nunu sudah berencana untuk mengambil nyawa pihak lain. Hanya karena Sekte Sensing telah memburu Xiao Nunu lebih dari sekali, Xiao Nunu tidak perlu melepaskan Yu Huaiyan. Bang! Badan Yu Huaiyan jatuh ke tanah, dan kepalanya menggelinding tidak jauh. Bang! Rekor kedua pria itu diperbarui sesuai dengan itu. Xiao Nunu, 99 kemenangan, tanpa kekalahan. Yu Huaiyan, 99 kemenangan, 1 kekalahan. Rekor yang terakhir juga akan tetap ada di momen ini selamanya. Selanjutnya, suara Xiao Nunu yang mendominasi menyebar dari panggung, dan seluruh istana kuno Singgong terdiam. Siapa yang berani naik? Bahkan orang kuat setingkat Yu Huaiyan pun ditebas oleh pedang. Siapa yang berani menantang Xiao Nunu? Bahkan Gu Yao di Menara Tenggara tidak berani turun untuk mengambil badan Yu Huaiyan. Dia takut Xiao Nunu akan menebasnya dengan pedang. Tepat ketika semua orang takut naik ke panggung, tiba-tiba, suara yang jelas dan familiar terdengar dari penonton. Aku akan melakukannya. Kemudian, sesosok badan yang cantik melompat ke dalam arena duel. Xiao Nunu jelas tertegun sejenak, dia menatap orang yang datang, apa yang kamu lakukan? Orang yang datang itu tidak lain adalah Yin Yaner. Yin Yaner menatap Xiao Nunu dengan serius dan berkata, Tuan muda, aku sudah lama menoleransimu. Aku memintamu untuk kembali bersamaku tetapi kau tidak kembali. Sebaliknya, kau bersikeras berlari ke medan perang yang rusiak ini. Aku akan mengalahkanmu hari ini dan mengakhiri kemenangan beruntunmu. Begitu kata-kata itu diucapkan, mata semua orang di antara hadirin berbinar. Apakah ada sesuatu yang menarik untuk ditonton? Apakah Anda serius? Tanya Xiao Nunu. Tentu saja aku serius. Apakah menurutmu aku bercanda? Yin Yaner menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Begitu kata-kata itu jatuh, suasana misterius menyelimuti kehampaan. Kemudian seberkas cahaya jatuh ke tanah. Ini pertama kalinya Anda di atas panggung, silakan tanda tangani dokumen pribadi. Suara yang kuat dan keras terdengar di telinga semua orang. Adegan itu persis sama seperti saat Xiao Nunu naik ke panggung tadi. Sebuah bola api emas yang terbungkus dalam sebuah gulungan melayang di depan Yin Yaner. Setelah gulungan itu dibentangkan,
Yin Yaner secara terbuka menuliskan namanya di sana. Bas. Lalu, catatan pertempuran Yin Yaner muncul di belakangnya. Yin Yaner, 0 kemenangan, 0 kekalahan. Ayo. Yin Yaner menatap Xiao Nunu di depannya, aku akan berusaha sekuat tenaga dengan sungguh-sungguh, kamu pasti kalah kali ini. Semua orang di antara penonton menantikannya. Xiao Nunu akhirnya meraih 99 kemenangan berturut-turut. Jika dia kalah dari pembantunya sendiri pada akhirnya, itu akan sangat lucu. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, oke, aku juga penasaran dengan kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengayunkan pedangnya keluar, menyebabkan gelombang ombak. Hehe, kalau begitu sebaiknya kau berhati-hati, aku datang. Kemudian, Yin Yaner memimpin dalam melancarkan serangan. Dia bergegas maju, mengepalkan tangan kanannya, dan melambaikannya ke arah Xiao Nunu. Jurusku ini sangat kuat, ini disebut One Pang Destruction. Cahaya ilahi yang agung meledak dari badan Yin Yaner, dan pukulannya sekuat angin dan hujan, seperti guntur yang menembus masa-masa sulit. Sejujurnya, pukulan Yin Yaner penuh dengan momentum, dan itu benar-benar memiliki aura yang menghancurkan dunia. Xiao Nunu juga menjadi serius, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera memanggil pecahan pancer. Pecahan pancer emas itu bagaikan perisai yang rusiak, menghalangi Xiao Nunu di depannya. Bang! Pukulan Yin Yaner pada pecahan pancer benar-benar berhenti. Aliran udara yang kacau itu meledak ke segala arah. Kekuatan Yin Yaner tampak sangat dahsyat, tetapi ketika jatuh di depan Xiao Nunu, sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan apapun. Kemudian, Yin Yaner menatap Xiao Nunu dengan matanya. Xiao Nunu tertegun sejenak, kemudian dia menyadari bahwa Yin Yaner sedang berakting. Tiba-tiba, terdengar suara bang keras lainnya dan Yin Yaner terlempar. Dia terhuyung mundur, masih bergumam pada dirinya sendiri. Oh, kekuatan yang dahsyat. Setelah mundur 7 atau 8 meter, Yin Yaner berbalik di tempat dan kemudian jatuh ke tanah. Sungguh hebat Tuan, aku kalah, dan aku tidak akan pernah berani meragukan kekuatanmu lagi. Kemudian, Yin Yaner berpura-pura memuentehkan 2 suap darah. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Kisah di dalam, itu adalah kesepakatan yang sangat curang. Aku pernah lihat orang yang tak tahu malu, tapi belum pernah kulihat orang yang begitu tak tahu malu. Semua orang tiba-tiba merasa seperti sedang diolok-olok. Jangan bertindak terlalu jauh, kalian berdua. Kalian benar-benar memenangkan 100 kemenangan berturut-turut dengan cara ini. Kalian menang dengan tidak adil. Orang-orang di luar lapangan menggertakkan gigi karena kebencian, tetapi mereka bukan tandingan Xiao Nunu. Mereka hanya bisa berbicara tetapi tidak berani mengambil tindakan. Yao Jianyun tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggapnya sedikit lucu. Sejak Yin Yaner naik ke panggung, Yao Jianyun sudah dapat menebak maksud pihak lain. Namun, dia tidak menyangka bahwa kemampuan akting pihak lain sangat buruk. Dia hanya berpura-pura di awal dan kemudian langsung berakting setelahnya. Wanita ini benar-benar bisa membuat orang merasa pusing dari waktu ke waktu. Yao Jianyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah 100 kemenangan berturut-turut yang dicapai dengan cara ini akan diakui oleh arena pertempuran Jiushu. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari langit di atas medan perang istana kuno Singgong. Kemudian seekor naga emas melayang ke langit, megah dan mendominasi. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru dengan keras. Selamat kepada Xiao Nunu karena telah mencapai 100 kemenangan berturut-turut. Xiao Nunu, meraih 100 kemenangan berturut-turut. Suara keras dan gemuruh itu memekakkan telinga, dan dalam sekejap, gelombang besar terjadi di istana bintang kuno yang besar. Pada saat yang sama, catatan pertempuran di darat di belakang Xiao Nunu juga diperbarui. Xiao Nunu, 100 kemenangan dan tanpa kekalahan. Istana Singgong kuno bagaikan tanah longsor dan tsunami, dengan setiap gelombang lebih keras dari sebelumnya. Sial, apa ini tidak apa-apa? Jelas ada yang salah di pertandingan terakhir. Benar sekali, pertandingan terakhir itu hanya sandiwara. Aku tidak terima, aku tidak terima. Aku juga tidak terima. Yu Huaiyan kalah dengan sangat tidak adil, dia harus mencari seseorang untuk bertindak bersamanya, sehingga dia dapat dengan mudah memenangkan kemenangan ke-100. Tepat ketika semua orang di luar lapangan memprotes, tiba-tiba, sebuah suara yang kuat terdengar.
Diam. Pikiran semua orang terkejut. Setelah itu, seorang lelaki tua dengan alis putih, rambut putih, dan jubah putih muncul di medan perang Istana Kuno Singgong. Semua orang melihat ke sana bersama-sama. Pengawas sudah datang. Pengawas, apa kau tidak melihat kejadian tadi? Seseorang berbuat curang. Lelaki tua berjubah putih itu menjawab dengan tenang, siapa yang berbuat curang? Mereka berdua. Seseorang menunjuk Xiao Nunu dan Yin Yaner dan menuduh mereka, kedua orang ini memperlakukan kita seperti orang bodoh di depan umum, meskipun kemampuan akting mereka sangat buruk. Benar sekali, bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan tertipu. Sangat meminta agar nilainya dibatalkan. Lelaki tua berjubah putih itu menatap Xiao Nunu dan Yin Yaner, dan bertanya dengan ringan, apakah kalian berbuat curang? Yin Yaner menggelengkan kepalanya berulang kali. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu berkata, jika hasil terakhirku tidak cukup meyakinkan, maka mari kita batalkan pertandingan ini. Tuan muda, Yin Yaner tiba-tiba menjadi cemas. Jika hasil ini dibatalkan, maka pelajarannya akan sia-sia. Xiao Nunu mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada Yin Yaner untuk tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berkata kepada pengawas berambut putih, saya bisa terus menunggu lawan baru. Setelah itu, mata Xiao Nunu menyapu sekelompok orang di luar lapangan. Saat semua orang bertemu mata dengan Xiao Nunu, mereka merasa seperti sedang menatap mata harimau dan langsung menjadi patuh. Tampaknya ini bukan ide yang bagus. Cukup buruk jika hal itu merugikan orang lain dan tidak menguntungkan diri sendiri, tapi dia juga menyinggung Xiao Nunu. Bagaimanapun, badan Yu Huaiyan masih hangat. Jika Xiao Nunu mengingatnya, dia tidak akan pernah merasa tenang di medan perang Jiushu. Yah, menurutku hal itu tidak perlu. Adik Xiao Nunu sangat kuat dan kami yakin, kata salah satu dari mereka. Dia termasuk di antara mereka yang berteriak lebih keras tadi. Menghadapi tatapan menghina dari orang-orang di sekitarnya, pihak lain mulai mengumpat, mengapa kalian menatapku? Jika kalian memiliki kemampuan, maka ayolah. Kalian semua menatapku. Jika kalian tidak pergi dan dia tidak pergi, apakah kalian ingin aku pergi? Semua orang terdiam. Pengawas berambut putih itu langsung bertanya, apa pendapatmu? Apakah kamu meragukan penampilannya di pertandingan terakhir? Orang-orang di antara penonton saling memandang dan kemudian menggelengkan kepala. Aku hanya bersikap impulsif tadi. Sekarang setelah aku tenang, kupikir lebih baik tidak memprovokasi Xiao Nunu. Kalau begitu, aku akan secara resmi mengumumkan bahwa orang ini telah memenangkan 100 kemenangan berturut-turut di medan perang kuil kuno Istana Bintang. Seketika, pengawas berambut putih itu mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke Xiao Nunu. Teruskan. Klik. Xiao Nunu membuka telapak tangannya dan mengambil token itu dengan mantap di tangannya. Ini adalah token yang dibuat dengan sangat indah. Selain pola yang unik, kata perang terukir di satu sisi token dan kata ratus terukir di sisi lainnya. Pengawas berambut putih itu melanjutkan, dengan benda ini, kamu bisa pergi ke gedung Jiushu untuk menerima hadiah 100 kemenangan berturut-turut. Selain itu, kamu telah menyelesaikan 100 kemenangan. Mulai hari ini, kamu akan maju ke medan perang 100 kemenangan. Pertempuran selanjutnya hanya dapat dilakukan di medan perang 100 kemenangan. Apakah kamu ingat? Xiao Nunu memegang token itu dan menggenggam tangannya sedikit. Terima kasih, pengawas, aku akan mengingatnya. Baiklah, sekarang setelah kamu mengingatnya, kamu harus mengejar level yang lebih tinggi. Aku berharap kamu bersinar di medan perang Jiushu. Memang luar biasa untuk mencapai 100 kemenangan berturut-turut, tetapi untuk seluruh medan perang Jiushu, itu tidak biasa. Ada terlalu banyak jenius di sini, dan pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah berbicara, pengawas berambut putih itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Perkataan sang pengawas merupakan pengakuan dan nasihat bagi Xiao Nunu. Rekor 100 kemenangan beruntun memang mengesankan, tetapi tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Yin Yaner berlari ke arah Xiao Nunu sambil tersenyum, Tuan muda, Anda telah maju. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dengan sedikit geli, Anda hampir bermaksud baik tetapi berakhir dengan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Sebenarnya, Yin Yaner tidak perlu melakukan itu. Xiao Nunu hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Yin Yaner berbisik, aku hanya ingin kamu lebih stabil. Pada saat ini,
Yao Jianyun juga datang, kamu beruntung. Untungnya, ini di medan perang utama. Pengawasannya tidak akan terlalu ketat, dan dia tidak mempersulitmu. Jika itu di medan perang 100 kemenangan atau medan perang 1000 kemenangan, sangat sulit untuk mengatakannya. Cobalah untuk tidak bermain seperti ini di masa depan. Sebenarnya, tidak masalah jika kamu menunggu sedikit lebih lama. Hanya saja tidak ada yang berani menantang di panggung hari ini. Putramu bisa naik panggung sebagai penantang, dalam 2 hari untuk melanjutkan kemenangan beruntunnya. Yin Yaner melengkungkan bibirnya, aku tahu, aku hanya ingin putraku menyelesaikan pertarungan lebih awal dan kembali. Xiao Nunu tersenyum, lalu menatap Yao Jianyun, di mana menara Jiushu. Yao Jianyun berkata, aku akan membawamu ke sana nanti. Air mata Xiao Nunu menyala, lalu mengangguk. Xiao Nunu masih sangat menantikan ramuan abadi kelas 6 Qian Kun Tong Yuan dan segera, Xiao Nunu, Yin Yaner dan Yao Jianyun pergi bersama. Setelah pihak lain pergi, Gu Yao perlahan melompat turun dari menara tenggara. Dia melirik Mahiat Yu Huayan di tanah, lalu melirik punggung Xiao Nunu dan yang lainnya. Mata Gu Yao perlahan tertutup es. Kau bunuh saja orang-orang Sekte Sensingku begitu kau datang. Mulai sekarang, Sekte Sensingku akan melawanmu sampai mati. Setelah meninggalkan medan perang kuil kuno Singgong, Yao Jianyun membawa Xiao Nunu dan yang lainnya ke sebuah pulau yang jaraknya puluhan mil jauhnya. Ada susunan teleportasi kuno di pulau itu. Yao Jianyun memimpin mereka berdua ke susunan teleportasi. Saat susunan itu diaktifkan, cahaya suci yang cemerlang menyala di antara langit dan bumi. Setelah beberapa saat, mereka bertiga sampai di sebuah gunung yang menjulang tinggi. Ada burung bangau yang berputar-putar di langit di atas pegunungan dan awan keberuntungan mengelilingi mereka. Dan di tengah lautan awan yang spektakuler itu, berdirilah sebuah bangunan kuno yang megah. Dilihat dari jauh, 3 karakter besar menara Jiushu terukir jelas di plakat pintu bangunan kuno tersebut. Ayo pergi, menara Jiushu ada di depan, kata Yao Jianyun. Ada kilatan cahaya di mata Xiao Nunu, lalu dia terbang turun. Selain mereka, ada beberapa orang yang tersebar di pintu masuk gedung Jiushu. Secara umum, tidak banyak orang yang datang ke sini. Pintu gedung Jiushu terbuka, beberapa orang masuk dan beberapa orang keluar. Yao Jianyun dan Yin Yaner muncul di belakang Xiao Nunu pada saat yang sama, dan yang pertama berkata, masuk saja langsung. Ya, Xiao Nunu mengangguk dan berjalan masuk. Saat Xiao Nunu melangkah melewati gerbang, cahaya terang melintas di depan matanya. Detik berikutnya, Xiao Nunu tiba di dalam gedung Jiushu, tetapi sepertinya tidak ada orang lain di seluruh gedung kecuali Xiao Nunu. Bahkan orang-orang yang datang lebih awal pun tidak terlihat. Bangunannya sangat tinggi di dalam dan sangat dalam di atasnya. Xiao Nunu merasa seperti sedang berdiri di teras yang luas, dikelilingi oleh kota-kota berukuran berbeda yang mirip rak. Apakah ada orang di sana? Xiao Nunu bertanya ragu-ragu. Bas! Gelombang riak emas muncul di udara, dan suara yang jernih dan terang terdengar. Apa yang kamu inginkan? Sebuah suara datang entah dari mana dan bergema di gedung Jiushu. Xiao Nunu mengeluarkan token 100 kemenangan berturut-turut, saya ingin menukar ini. 100 kemenangan berturut-turut di medan perang utama dapat memperoleh pil abadi kelas 6, pil Qian Kun Tong Yuan. Apakah Anda ingin mengklaimnya sekarang? Ya, klaimlah. Tidak masalah. Begitu dia selesai berbicara, token di tangan Xiao Nunu ditarik tinggi ke langit oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian, token tersebut dibungkus dalam bola api. Dalam sekejap mata, ia terbakar menjadi abu. Xiao Nunu sedikit tertegun. Segera setelah itu, cahaya keemasan menyala di langit di depan, dan kemudian sebuah pil yang bersinar dengan cahaya ilahi muncul dari udara tipis dan jatuh vertikal ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengulurkan tangan dan mengambil pil di tangannya. Begitu dia menerima pil itu, Xiao Nunu tiba-tiba merasakan energi spiritual yang kuat melonjak. Baik energi spiritual yang dipancarkannya maupun pola di permukaannya memiliki kualitas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini layak menjadi ramuan kelas 6. Seru Xiao Nunu dalam hati. Pada saat ini, suara dari menara Jiushu terdengar lagi, setelah pengujian, kamu masih memiliki 10 miliar batu peri untuk dikumpulkan. Apakah kamu ingin mengambilnya? Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit cerah.
Di medan perang Kyushu, selama Anda memenangkan permainan, Anda bisa mendapatkan hadiah 100 juta batu abadi. Xiao Nunu memenangkan 100 permainan berturut-turut, jadi selain ramuan kelas 6 ini, ada hadiah lainnya. Namun, Xiao Nunu datang ke sini hanya untuk mendapatkan ramuan tingkat 6, dan dia tidak terlalu membutuhkan batu abadi, lagi pula, dia sudah memilikinya. Taruh saja di sana untuk saat ini. Aku akan menyimpan sebagian lagi dan kembali untuk mengambilnya. Terserah padamu. Jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, kau bisa berbalik dan pergi. Baiklah. Xiao Nunu membungkuk sedikit ke udara di depannya tanpa bersikap rendah hati atau sombong, lalu berbalik dan meninggalkan gedung Jiushu. Di luar gedung, Yao Jianyun dan Yi Nianer sedang menunggu. Ketika mereka melihat Xiao Nunu keluar, Yi Nianer segera pergi untuk menyambutnya. Tuan muda, Anda sudah keluar. Bagaimana? Apakah Anda sudah mendapatkan pilnya? Saya sudah mendapatkannya, kata Xiao Nunu sambil tersenyum. Lalu kemana kita akan pergi selanjutnya? Aku ingin mencari tempat yang tenang untuk memurnikan pil ini. Xiao Nunu menjawab tanpa berpikir. Gampang, kata Yao Jianyun, pergilah ke tempat tinggalku. Tidak akan ada yang mengganggumu di sana. Di mana kamu tinggal? Xiao Nunu sedikit terkejut. Yao Jianyun mengangguk, "Yah, itu wajar saja. Aku tinggal di medan perang Jiushu selama beberapa tahun. Tidak mungkin aku bertarung dengan orang setiap hari selama tahun-tahun itu, kan?" Xiao Nunu tertawa, "Benar sekali." Yi Nianer berkata, "Kalau begitu, haruskah kita juga mencari tempat tinggal, Tuan Muda?" Xiao Nunu mengangguk, "Iya, tapi mungkin tidak ada tempat yang cocok untuk saat ini. Jadi mari kita pergi ke tempat kakak senior Yao terlebih dahulu. Aku tidak keberatan. Bayar saja sewa tepat waktu setiap bulan." Mereka bertiga meninggalkan gedung Jiushu sambil bercanda dengan santai. Setelah melalui 3 lokasi teleportasi, Yao Jianyun akhirnya membawa Xiao Nunu dan Yi Nianer ke sebuah lembah terpencil. Ada hutan bambu di lembah. Ada bangunan bambu besar di hutan bambu. Kita sudah sampai. Ini Jianzuzaiku. Yao Jianyun memberi kediamannya nama yang cukup elegan. Dia telah memasang penghalang di luar gedung bambu untuk mencegah orang asing dan binatang liar masuk. Aku sudah lama tidak kembali, jadi mungkin ada sedikit debu di sana. Kalian bisa membersihkannya sendiri dan tidak usah khawatir. Kecuali yang di sebelah kanan tempatku tinggal, tidak ada yang tinggal di yang lain. Kalian bisa tinggal di mana saja yang kalian mau, kata Yao Jianyun sambil menuntun mereka berdua masuk ke dalam rumah. Yi Nianer berkata kepada Xiao Nunu, "Tuan, biar aku saja yang membersihkannya." Setelah itu, dia berlari keluar. Yao Jianyun mengangkat alisnya sedikit, "Kamu adalah pembantu yang sangat berdedikasi. Aku bisa melayanimu dalam segala hal." Xiao Nunu tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yao Jianyun menatap pihak lain dengan penuh arti, "Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan alam Phoenix? Mengapa bahkan Ratu Taiyu Phoenix datang sendiri ketika sesuatu terjadi padamu?" Xiao Nunu mengangkat bahu, "Kamu bertanya padaku, aku tidak tahu." Yao Jianyun menjadi lebih tertarik. Dia bergerak mendekati Xiao Nunu dan menatap matanya, "Ceritakan sedikit, aku benar-benar penasaran." "Ahem." Xiao Nunu pura-pura batuk dan tidak ingin melanjutkan topik ini. Namun Yao Jianyun tampak penuh harap, "Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun." Xiao Nunu sedikit tidak berdaya, jadi dia harus menjawab dengan santai, "Aku adalah Kaisar Abadi Terlarang, oke?" Yao Jianyun memutar matanya dan berkata dengan nada meremehkan, "Tolong, kamu bahkan tidak dapat menemukan alasan yang layak. Jangan sentuh idolaku, oke?" Xiao Nunu tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Dia tidak mengatakannya sendiri, tetapi orang-orang di alam Phoenix mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Terlarang. Tidak ada yang bisa dilakukan Yao Jianyun meskipun dia tidak mempercayainya. "Bisakah kamu serius?" Yao Jianyun terus mendesak. Xiao Nunu berkata, "Aku serius. Aku akui kau memang hebat, tapi kau masih jauh dari Kaisar Abadi Terlarang. Kaisar Abadi nomor 1 Baek Xiaozu, meskipun ia telah jatuh selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menandinginya. Di hatiku, ia adalah dewa perang yang sebenarnya." Yao Jianyun merasa bahwa Xiao Nunu hanya berbicara omong kosong. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada Kaisar Abadi Terlarang.
Tapi sekali lagi, orang yang bisa membuat Ratu Taiyu Huang muncul secara langsung harus memiliki hubungan tertentu dengan Kaisar Abadi Terlarang. Aku pernah mendengar bahwa Ratu Taiyu Huang dan Kaisar Abadi Terlarang adalah sepasang kekasih. Jika Kaisar Abadi Terlarang tidak jatuh, aku yakin keduanya akan menjadi pasangan abadi yang diidam-idamkan seluruh dunia. Xiao Nunu tidak menanggapi apa yang dikatakan Yao Jianyun. Yao Jianyun tidak menyelidiki masalah itu lebih jauh. Karena Xiao Nunu tidak mau bicara, dia tidak bisa memaksanya. Aku mau keluar sebentar, kalian tetap di sini saja. Baiklah, jawab Xiao Nunu. Kenapa kau tidak bertanya kemana aku pergi? Bisakah kau setidaknya menunjukkan sedikit perhatian? Kau lebih mengenal medan perang Jiushu daripada aku. Kurasa kau tidak membutuhkan perhatianku. Setelah mendengar ini, Yao Jianyun hampir tertawa karena marah. Dia berkata tanpa berkata apa-apa, "Selamat tinggal." Kemudian, Yao Jianyun meninggalkan kediaman itu sendirian. Setelah beberapa saat, Yin Yaner masuk, "Tuan, kamar sudah dibersihkan." "Baiklah, terima kasih atas bantuan Anda." "Oh, jangan terlalu sopan. Ngomong-ngomong, mengapa kakak senior Yao kabur sendirian tadi?" "Dia keluar karena ada sesuatu." Xiao Nunu menjawab dengan singkat, lalu datang ke kamar yang telah dibersihkan Yin Yaner. Ruangannya luas dan terang. Perabotan sederhana terlihat cukup menyegarkan. Aku tidak tahu berapa hari yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan tingkat 6 ini. Jika kamu bosan, kamu bisa keluar dan mencari kesenangan sendiri, kata Xiao Nunu. Yin Yaner menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir. Aku akan menunggu di luar." "Terserah kamu." Xiao Nunu mengangguk sedikit, lalu berjalan masuk ke kamar dan menutup pintu dengan santai. Meskipun Yin Yaner ada di luar, Xiao Nunu yang berhati-hati masih menambahkan penghalang terlarang tambahan. Lalu Xiao Nunu duduk di lantai ruangan dan mengeluarkan Qian Kun Tong Yuan dan yang baru saja diperolehnya. Bersambung.